Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kerinduan Tuhan bagi tiap anak-anaknya yaitu agar kita sebagai anak-anaknya dapat senantiasa menerima segala berkat-berkatnya. Baik berkat-berkat di dunia semacam berkat-berkat finansial, ya kan, berkat-berkat keuangan, berkat-berkat kesehatan, maupun berkat-berkat sorgawi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya yang termasuk berkat-berkat dunia ini apa aja sih gitu ya kan. Yang pertama yaitu keberhasilan. Alkitab bilang supaya apa saja yang kita perbuat berhasil. Nah, ini yang paling penting. Hidup Kristen bukan hidup yang gagal, hidup Kristen bukan hidup yang menderita, hidup Kristen bukan hidup yang sengsara, tapi hidup Kristen adalah hidup yang taat pada jalan Tuhan. Dan kalau kita hidup taat pada jalan Tuhan, maka Tuhan memberkati apapun yang kita buat, dan di situ kita melihat keberhasilan. Alkitab bicara tentang Daud, walaupun ditekan bagaimanapun oleh Saul, dia tetap berhasil dan kemudian menjadi raja. Daniel, bagaimana orang iri kepadanya, rancangan yang jahat baginya, dia dilempar ke gua singa sekalipun, tapi tetap berhasil. Itu rancangan Tuhan. Berarti bukan berapa besar masalah di depan kita, tetapi bagaimana iman kita di hadapan Tuhan. Karena kalau iman kita mantap, langkah kita taat kepada Tuhan, maka keberhasilan menjadi bagian yang pasti. Haleluya. Jadi berkat-berkat di dunia ini seperti keberhasilan, lalu juga kelimpahan, artinya tidak kekurangan. Karena Alkitab berkata bahwa Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Kenapa Tuhan mau kita berkelimpahan? Supaya kita juga dapat memberi, supaya kita juga dapat berbagi, supaya kita juga dapat menolong. Lalu yang ketiga berkat-berkat di dunia ini yaitu perubahan hidup. Nah, ini Tuhan rindu supaya setiap anak-anaknya makin hari makin berubah. Alkitab berkata supaya kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Alkitab berkata supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Berarti Tuhan mau hidup kita berubah. Lalu yang keempat juga berkat-berkat di dunia ini yaitu bicara tentang kesehatan. Tuhan gak mau anak-anaknya selalu hidup dalam sakit penyakit. Alkitab berkata jika kamu taat kepada perintahku, maka aku tidak akan menimpakan penyakit apapun kepadamu. Berarti Tuhan mau kita hidup sehat, kita hidup dengan sukacita. Haleluya. Yang kelima yang termasuk berkat di dunia ini yaitu disukai dimanapun kita ada. Supaya dimanapun Tuhan menempatkan kita, mungkin ada aja orang-orang yang iri karena melihat anugerah kasih karunia Tuhan, tetapi juga hidup kita boleh menjadi berkat, hidup kita boleh disukai, karena hidup kita boleh membawa damai. Karena Alkitab dengan tegas berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ini berkat-berkat di dunia. Tetapi tidak terlepas dari berkat-berkat dunia, berkat-berkat sorgawi juga Tuhan sediakan. Apa sih yang termasuk berkat sorgawi? Yang pertama yaitu kepastian keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya kita dapat segala kekayaan dunia ini kalau kemudian jiwa kita masuk neraka? Jadi itu yang paling penting. Itu sebabnya kita tidak pernah bisa tukar iman kita. Orang boleh saja bilang, semua agama kan baik, betul. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Keselamatan bagi banyak orang hanyalah bicara amal ibadah dan perbuatan baik. Tetapi keselamatan di dalam Kristus itu bicara tentang kepastian, karena Yesus sudah bayar harganya dengan lunas di atas kayu salib lewat darahnya. Berarti berkat surgawi yang kita terima itu keselamatan. Yesus berkata, aku naik ke sorga untuk menyediakan
sediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada sampai selama-lamanya. Berkat surgawi yang kedua yaitu kita meraih sukacita. Sukacita yang tidak tergantung pada situasi dunia, sukacita yang tidak lagi tergantung dengan apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Karena Yesus berkata, sukacita dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Dengan lain kata, Yesus berkata, aku memberikan sukacita kepadamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Dan yang ketiga, berkat-berkat surgawi, yaitu kita memiliki hubungan yang akrab dengan Bapa. Sehingga ketika murid-muridnya bertanya, guru ajarkanlah kami berdoa, Yesus berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Berarti kita punya hubungan yang akrab dengan Bapa. Dan waktu hubungan kita akrab dengan Bapa, berarti kita tahu segala yang terbaik Bapa akan sediakan buat kita. Haleluya. Berkat-berkat surgawi juga, yaitu kita punya kepastian bahwa Tuhan memerintahkan malaikatnya menjaga kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, satu tas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Kenapa semuanya bisa terjadi? Karena kita punya kepastian berkat surgawi bahwa Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan yang kelima, berkat surgawi, yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita. Dan Roh Kudus ini menjadi guru. Roh Kudus ini mengingatkan kita, dan Roh Kudus ini mengajar kita untuk membawa kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang Tuhan memberkati. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat Tuhan bukan hanya meliputi hal-hal surgawi. Dia memberkati kita di dunia, dan dia memberi berkat jaminan di sorga. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang Tuhan memberkati, kita mau sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6, mulai dari ayat yang ke-11. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Itu yang kita mau pelajari hari ini. 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan sisi rumahnya. Kenapa? Karena ada tabut Tuhan. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Dan ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada hal yang menarik perlu kita pelajari di sini. Daud menempatkan tabut Tuhan di rumah Obed-Edom orang Gad, dan Alkitab berkata selama 3 bulan tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom rumahnya dan serta segala dikerjakannya diberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti Obed-Edom diberkati karena adanya tabut Tuhan di rumahnya. Pertanyaannya, why? Kenapa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Obed-Edom diberkati yang pertama karena ia mau korban untuk hadirnya tabut Tuhan di rumahnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah setiap saudara bahwa sebetulnya di rumah setiap kita tabut Tuhan bisa hadir. Tabut Tuhan bukan hanya sebuah bentukan biasa seperti yang ada waktu zaman itu, pada zaman perjanjian lama yang disimpan di ruang maha suci, tapi tabut Tuhan yaitu kehadiran Roh Kudus. Nah, kalau kita mau korban, artinya kita mau menghadirkan damai, kita mau mengalah, kita mau buat ibadah, kita mau sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di bagian yang terpenting dalam keluarga kita, lalu kita mau korban untuk hadirnya tabut Tuhan di rumah kita. Saya percaya di situ berkat Tuhan akan turun. Yang kedua, kenapa Obed-Edom diberkati? Karena ia mau merawat, dalam tanda petik merawat tabut Tuhan ini. Nah saudaraku,
Ada banyak keluarga yang sudah tidak lagi merawat hadirat Tuhan di rumahnya. Di rumahnya sudah tidak lagi doa bersama. Di rumahnya sudah tidak lagi baca Alkitab bersama. Di rumahnya sudah tidak ada lagi diskusi, bincang-bincang bersama. Kenapa? Karena di rumah masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Dan tidak ada lagi waktu untuk sama-sama dalam tanda petik merawat tabut Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari kenapa Obed-Edom diberkati. Karena ia memiliki dalam tanda petik kebanggaan dan sukacita untuk tabut Tuhan. Buat dia bukan soal berkatnya, tapi soal tabut Tuhannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah di rumah kita selalu ada tabut Tuhan. Artinya ada pembacaan Alkitab bersama, ada doa bersama, ada pujian penyembahan bersama. Dan biarlah ini menjadi kebanggaan kita, menjadi sukacita kita. Jangan jadi sesuatu yang menakutkan. Aduh, tiap pagi mana kita mesti doa sama-sama lagi. Aduh, tiap malam kita mesti doa lagi sama-sama. Bukan itu. Tetapi kita benar-benar bangga dan sukacita untuk tabut Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan boleh hadir di rumah kita. Karena Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kepada setiap pendengar sekalian, saya mendorong untuk setiap kita memiliki tabut Tuhan di rumah kita. Artinya apa? Artinya di rumah kita ada doa bersama, di rumah kita ada pujian penyembahan bersama, di rumah kita antara anggota keluarga ada baca Alkitab bersama, dan membiarkan Roh Kudus terus menuntun keluarga kita. Maka saya percaya ada berkat yang berkelimpahan. Yang keempat, Obed-Edom diberkati karena adanya tabut Tuhan. Kenapa? Karena ia mengerti betapa berharganya tabut Tuhan. Buat dia bukan soal kehebatan, pengalaman, kepintaran, dan keluar biasaannya. Dia orang biasa, tetapi karena dia hadirkan tabut Tuhan, maka di situ hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari di rumah kita minimal setiap pagi ada doa bersama, ada baca Alkitab bersama, ada pujian-pujian rohani dinaikkan. Biarlah di rumah kita ada suasana kasih senantiasa. Kenapa? Karena kita mau menghadirkan tabut Tuhan di keluarga kita, maka di situ akan ada berkat yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat dan kuasa Tuhan. Tuhan jamah sehingga anugerah Tuhan luar biasa mengalir. Hamba juga berdoa bagi setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanan di dada, karena rindu berkat Tuhan dalam hidupnya. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, turunlah anugerah kuasa Tuhan sehingga berkat di dunia maupun berkat surgawi tercurah luar biasa dalam kehidupan pendengar sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.